adalah Tuhan dan Raja. Kalau Bang Faruk. Itu Apa? modal nyanyi kayak gitu bisa masuk surga itu. Loh, bernyanyi itu tak mengasihi Allah, bukan modal ya. Bernyanyi itu tak Enggak. mengasihi Allah. Saya tanyakan, dengan nyanyi kayak gitu bisa masuk surga enggak? Masuk surga itu adalah hal dari Yesus. Masuk surga itu harus menerima tubuh dan darah Yesus baru masuk surga, dibaptis. Oh, Kalau bernyanyi itu kita kalau memuji Allah sang pencipta kita berterima kasih, bersyukur dengan bernyanyi. Begitu. Aku nggak tanya itu, yang kutanyakan gini toh. Yang kutanyakan gini, dengan nyanyi kayak gitu bisa masuk surga enggak? Loh, aku tadi udah bilang masuk surga itu bukan hal bernyanyi. Masuk surga itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, hidup benar dan kudus. Bisa itu atau tidak itu pertanyaanku. Jawabannya dua, bisa atau tidak. Dengan nyanyi masuk surga atau tidak? Ya tidaklah, kalau cuma bernyanyi. Bernyanyi itu tadi kita memuji Allah atau kita bersyukur atas kasih Tuhan. Itu artinya bukan untuk masuk surga. Jadi bernyanyi itu bukan untuk masuk surga ya. Yang kutanyakan itu dengan nyanyi kayak gitu bisa masuk surga enggak? Udah dijawab dari tadi. Udah, kamu nggak dengar ya? Telingamu taruh mana tuh dari tadi? Aku bilang kan enggak. Bisa atau tidak? Hah? Tadi aku bilang tidak, kamu nggak dengar ya? Oh tidak, rupanya teman-teman. Jadi hal bernyanyi ke gereja jadi syukur, bukan untuk masuk surga ya. Bernyanyi itu bukan masuk surga. Ngapain itu nyanyi-nyanyi? Loh, bernyanyi itu tanda bersyukur kalau kepada Tuhanku. Kita bisa masuk surga, ngapain untuk nyanyi-nyanyi? Masuk bernyanyi itu tandaku bersyukur kepada Tuhanku, memuji Tuhan, aku mengasihi Allahku, tandanya aku mengasihi Allah. Bukan untuk masuk surga bernyanyi itu. Jangan salah. Pantesanlah Faruk ini tidak agama, mengerti artinya bernyanyi. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh itu? Siapa yang memerintahkan itu dengan mengatakan wujudkan syukurmu dengan engkau bernyanyi-nyanyi memuji namaku? Siapa yang suruh? Loh, para malaikat aja bernyanyi memuji anak domba di surga loh. Para malaikat itu memuji-muji Yang Yesus. saya tanyakan siapa yang suruh? Ngapain disuruh? Siapa yang suruh? Nah, kan berarti nggak ada yang suruh, pandai-pandai itu. Loh, tanda bersyukur itu kita berdoa, sesuatu yang tidak pernah disuruh gitu loh. Berarti itu pandai-pandai. Berdoa itu seperti bernyanyi, nyanyi itu seperti berdoa, nyanyi itu seperti berdoa. Oke, ketika Yesus berdoa dalam Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 39, apakah dia sambil nyanyi-nyanyi? Ketika Yesus berdoa dalam Lukas 6 nomor 12, tapi kan memuji Yesus, 26 nomor 39, apakah Yesus yang nyanyi? Yesus itu tidak pernah menyembah siapa-siapa. Yang patut menyembah itu manusia. Yesus itu Tuhan, ngapa dia bernyanyi memuji? Oh, Yesus menyembah itu yang nggak tahu ini. Enggak, dia hanya dia sebagai guru, dia sebagai pengajar, dia hanya menjadi contoh. Dia tidak pernah menyembah siapa-siapa. Dia itu Tuhan. Menyembah ini gimana? Ini dia nyembah, makanya aku bilang itu masih oten karena itu nggak tahu Bible. Kamu yang banyak kucing onta, jadi kamu udah agama. Kamu menyembah apa yang kan tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi apa kata Yesus di sini? Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Aku dan kalian menyembah apa yang kami kenal. Gak ada katanya aku, kami. Ketika Yesus berkata dengan kata-kata kami, iya, ketika Yesus berkata dengan kata-kata kami, termasuklah dirinya?
Termasuk Yesus nggak? Ya Yesus kan bersama-sama muridnya, bersama dengan muridnya. Iya. Iya, berarti termasuk Yesus kan menyembah apa yang dia kenal kan? Itu. Iya, maka sebetulnya masalahnya, kenapa salahnya? Bukan berarti dia menyembah, nggak ada dia, tidak ada tindakan dia menyembah, tidak ada pernah ada kata tindakan dia menyembah, dia hanya berkata. Itu Karena tadi dia bersama pengakuan dengan dia. muridnya. Dia menyembah Tetapi kepada sosok yang tindakannya- dia kenal, kepada siapa yang dia kenal. Tetapi tindakannya tidak pernah menyembah. Ya, tidak pernah menyembah tindakannya, Ada. kelakuannya di dunia, tidak pernah menyembah. Ini dia menyembah. Kita buka dalam Matius 26. Jangan itu bilang nggak ada. Nih, nomor 36 sampai 39. Dia menyembah. Matius 26 ayat berapa? Bentar ya, kecil pula. Dia menyembah dan memuji bapaknya itu. Tengok ini, menyembah dan memuji Tuhannya. Tidak ada menyembah dan memuji dia. Itu aja yang Dia itu membuat- tidak pernah menyembah, dia hanya berdoa. Ini. Dia berdoa kepada dirinya sendiri, dia hanya menjadi contoh bagi kita. Tetapi dia itu sendiri, Allah itu sendiri, dia Bapa itu sendiri. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya di sini, murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Aku pergi ke sana untuk berdoa, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kan berdoa, Itu bukan Karolin. menyembah. Gak ada menyembah situ, Iya. gak ada dia menyembah. Dia sujud dan Iya, berdoa. Ketika dia sujud dan berdoa, minta tongsis ya nak, tongsis mama. ya dia ketika dia sujud Dia dan tuh berdoa, dia sujud dan berdoa kepada siapa? Dia hanya bersujud. Dia sujud dan Tidak ada berdoa kata kepada menyembah di siapa? situ. Nah, dia hanya memberikan Iya, contoh, dia sujud dan berdoa seperti kepada saya, siapa? seperti saya ya. Dengar dulu, seperti saya. Seperti saya bersujud, saya bermeditasi, saya menenangkan diri, saya berkata-kata kepada saya sendiri bisa. Ya, Yang kepada kebanyakan, jiwanya, kepada dia rohnya. sujud dan berdoa kepada siapa dia? Sujud dan berdoa. Tapi tidak ada menyembah. Dia hanya Dia- bermeditasi, dia tidak pernah menyembah siapa-siapa. Tidak pernah menyembah siapa-siapa Meditasi dia. kan? Iya. Dia menjadi Suka-suka contoh, dia menjadi berubah contoh, bilang menjadi ini. teladan bagi orang-orang, bagi manusia. Bukan berarti dia Iya, itu dia menyembah. sujud. Dia sujud dan berdoa kepada siapa itu? Sudah aku katakan tadi, kok diulang-ulang terus? Ini tidak jelas kok perkataanku tadi. Udah jelas, sangat jelas tuh tadi itu. Iya, kepada siapa? Dia bermeditasi, bukan menyembah. Dia tidak menyembah, tidak pernah menyembah. Kok meditasi? Di situ tertulisnya sujud dan berdoa loh, itu bukan meditasi. Dia sujud dan berdoa kepada siapa? Berdoa artinya itu kan pengertian orang sekeliling itu, dia tidak ngerti arti Kristen Tuhan. gila, betul betul itu. Yang Benar. ditanyakan itu, dia sujud dan berdoa kepada siapa? Itu Karo. Dia itu tidak sujud berdoa, dia itu hanya bermeditasi. Bermeditasi. Kapan pula Yesus Dia belajar berdoa itu kan bermeditasi? menurut Coba? orang, menurut murid-muridnya. Berkomunikasi Di dengan situ kan Bapa. tertulis Dia itu, tidak pernah- di situ murid-muridnya tidak tertulis. pernah melihat Yesus itu berkomunikasi dengan Bapa. Jadi Iya, tidak di ada situ konteks tertulis. seperti perjanjian lama. Perjanjian lama kan ada firman Tuhan. Maka jelas Tuhan berfirman kepada para nabi. Sedangkan Yesus tidak ada konteksnya. Tuhan atau Bapa berkata kepada Yesus tidak ada. Dia hanya berkata dalam dirinya, hatinya sendiri ya. Tidak ada konteksnya. Bapa berfirman, lalu Yesus berkata apa? Tidak ada, tidak pernah. Sudah gantian ngomongnya? Sudah boleh gantian ngomongnya? Oke, Taruh sekarang aku putar ya. dulu. Teman-teman bisa menyaksikan ya. Makanya saya bilang, teman-teman Kristen ini tidak pernah debat lawan kita. Mereka berdebat melawan Bibelnya. Di dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39 itu tidak ada narasi yang bertuliskan Yesus itu bermeditasi.
Tapi Yesus itu sujud dan berdoa. Jika memang dia adalah Tuhan, bagaimana bisa Tuhan sujud dan berdoa kepada Tuhan yang lainnya? Gak masuk akal itu gak masuk akal. Memang kamu tidak. Nah, Bagi- di situ Bagimu itu salah memang satu. tidak. Hah? Dia tidak pernah tahu Yesus itu berdoa atau apa. Dia hanya bersujud. Emangnya murid-muridnya bersama-sama Yesus berdoa? Dengar Yesus berdoa? Setelah Karena dia itu, cuma tidur, bahkan muridnya itu tidur kok. Iya, baca di ayat berikutnya, Yesus memerintahkan Tahu, murid-muridnya tahu untuk berdoa. Yesus itu hanya berkata-kata kepada dirinya seperti saya, berkata pada jiwa saya bisa. Pujilah Tuhan yang Itu ngomong jiwaku. sendiri, berarti itu ngomong sendiri sama diri sendiri gitu. Itu ngomong sama diri Kita sendiri gitu. bermeditasi, kita berkata-kata kepada diri kita sendiri. Itu Bisa, berkata-kata dengan diri sendiri. bisa berkata, hai jiwa, kamu lihat aja, Betul, hatimu dan gila, pikiranmu ya. beda. Dengar, hatimu Betul, dan pikiranmu gila, beda kan? ngomong sendiri. Iya, Betul kata ini sih. Yesus itu dia hanya bermeditasi, tidak ada pernah percakapan. Kalau kamu berbilang berdoa, kan ada percakapan dua arah. Nah, Yesus tidak pernah ada dua arah percakapan dengan Bapa. Iya, nggak ada Seperti penjaga pembicaraan. nama. Betul itu, dengar tuh. Betul. Nah, itu dia, berarti kan tidak ada pribadi lain hanya Yesus Kristus. Memang benar tidak ada pembicaraan dua arah. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus dia itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak terdengar. Makanya ketika Yesus berdoa meminta kepada Tuhannya, tidak terdengar dan tidak tertuliskan apa yang dijawab oleh Tuhannya tentang apa yang diminta oleh Yesus. Karena Tuhannya Yesus tidak terlihat dan suaranya tidak terdengar. Itu jawabannya lah itu. Ya iyalah, hanya Yesus yang bisa melihat karena dia dirinya sendiri. Dialah Bapa itu sendiri, hanya Yesus yang lihat. Dia Dimana sendiri yang Yesus bisa berkata tahu, pernah dia melihat sendiri yang Bapa? bisa Di mana mendengar. Yesus berkata dia pernah lihat Bapa? Di mana? Dirinya sendiri Bapa itu. Di mana Yesus berkata aku adalah Bapa itu sendiri? Di mana? Di mana? Tadi kamu bilang tidak bisa didengar kan? Tidak bisa dengar. Gimana percakapan kalau tidak bisa mendengar? Nah, bagaimana percakapan bisa jika tidak bisa mendengar? Jawaban itu Yohanes 17 nomor 8. Dia menerima firman. Perkataan yang Nah, ada nggak? diterimanya dari Tuhannya, dengar dulu lah itu. Tunggu dulu. Perkataan Dia dari mendengar, Tuhan mendengar. kepada Kalau dia bisa menerima dia firman, terima berarti dalam dia bentuk mendengar, bro. firman. Itu baca lagi di dalam kitab perjanjian lama itu. Siapa yang membawakan firman kepada para nabi? Yesus itu dia nabi. Dia bahagian dari deretan para nabi. Dia menerima firman. Dia tidak mendengar langsung perkataan dari Bapaknya, tapi dia terima dalam bentuk firman. Dan firman itu telah disampaikannya kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Nah, Yesus itu firman itu sendiri kan? Yesus itu firman sendiri kan? Yesus itu firman itu Di mana sendiri. Yesus berkata, "Aku adalah firman itu sendiri"? Di mana? Di Yohanes 1 ayat 1 kan jelas. Dia adalah firman itu Tidak sendiri dan dia ada di situ adalah Allah. kata nama Yesus. Tetapi jelas ya Paru. Yohanes 1 Jelas. nomor 1 tidak Yesus ada nama itu Yesus di adalah situ. Allah itu sendiri. Di mana Yesus berkata Yesus- begitu? Yesus dan itu Yesus adalah Allah berkata, itu sendiri di mana? Ada Bapa Di dan Aku mana? satu. Di mana? Apa? Bapa dan Aku satu. Bapa dan Aku adalah satu. Yang aku tanyakan di mana Yesus mengklaim dirinya adalah Allah? Anak Allah. Allah, di mana Dia Yesus ada berkata nama satu. aku adalah Bapa? Hah? Di sini ada aku dan jika kamu tidak percaya bahwa aku dan dia adalah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Aku adalah dia. Di situ dikatakan itu, jika kamu tidak percaya, dengar itu, jika Tidak kamu percaya. tidak percaya aku adalah dia, ya, Dia kamu itu akan Allah. mati akan dosa-dosamu. Tapi tidak dikatakan Iya. di situ, jika kamu tidak menuhankan aku, jika kamu tidak menyembah aku, maka kamu akan binasa atas dosa-dosamu. Tapi dia berkata, jika kamu tidak percaya, kamu akan mati dengan dosa-dosamu. Apakah teman-teman Kristen? Apakah teman-teman Kristen ini percaya pada Yesus? Tidak. Kalian nggak percaya sama Yesus.
Ketika Yesus mengklaim dirinya adalah utusan dalam Yohanes 17 nomor 3, malah kalian katakan dia adalah Tuhan. Ketika Yesus memerintahkan kepada kalian menyampaikan hukum yang utama itu, yang utama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Malahan kalian hadirkan konsep ketuhanan Tritunggal. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 5:17 sampai dengan 18, dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bahagian dari hukum Taurat dalam Imamat 11 nomor 7, diharamkannya daging babi, malahan kalian makan babi. Ketika di dalam kitab Keluaran diingatkan supaya memuliakan hari Sabat, kalian malah jingkrak-jingkrak hari Minggu. Ketika Yesus menyatakan datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat, bahagian dari ketentuan Taurat yang menjadi tradisi Bani Israel adalah bersunat. Yesus pun bersunat dalam Lukas 2 nomor 21, malahan kalian berkuluk. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, Tuhan yang telah mengutus dia yang bersaksi tentang dia, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa terdengar, kalian imani Tuhan mati terkutuk di kayu salib. Baik dong, diberkatilah bangku. Gak ada kalian yang percaya sama Yesus, kalian gak ada. Bahkan dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus menyampaikan pesan kepada kalian, waspada terhadap si penyesat yang datang memakai namaku dan mengaku akulah dia. Apa kata Yesus? Jangan kau ikuti dia, jangan kalian ikuti dia. Lalu datang Paulus mengklaim telah bertemu dengan Yesus, bahkan mengaku dirinya adalah Yesus, malahan kalian ikuti. Sementara Yesus mengatakan jangan kau ikuti, malahan kalian ikuti. Jadi kalian itu bukan orang yang percaya pada Yesus, tapi kalianlah pembantah Yesus itu sendiri. Makanya dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, kalian yang dilemparkan Yesus ke dalam neraka. Bapak itu terlalu songong. Silakan. Kami mengenal Yesus bukan dari hanya perkataannya, kami mengenal Yesus dari perjanjian lama. Itu ada di Yesaya 9 ayat 5. Nah, seorang anak telah diberikan kepada kita. Nah, lambang pemberitaan ada di bahunya. Namanya disebut apa? Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Ya, dia disebut Allah yang perkasa. Ya, ketika di Yesaya 60 ayat 16b berkata apa? Kata Allah itu sebelum Yesus datang ke dunia ini, Allah itu yang berkata, Allah Yakub, Allah sang semesta alam ini berkata, apa katanya? Akulah yang akan menjadi penebusmu dan juru selamatmu, Allah yang maha kuasa, Allah Yakub. Jadi kita umat Kristen mengenal Yesus bukan hanya dari perkataan Tuhan, tetapi dari Allah itu sendiri yang berkata, tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan semesta alam. Itu Allah yang di perjanjian lama yang berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, Yesus ini adalah Allah yang di perjanjian lama, Allah yang sama yang disembah oleh Daud, Yakub. Daud memuji Allahnya dengan bernyanyi, menari. Ya, Daud itu memuji Yesus dengan menari dan bernyanyi, bersujud, sehingga istrinya mengelolok Daud. Dikatakan apa? Daud adalah gila. Tetapi istri Daud ini mati karena dia menghina Daud memuji Tuhan dengan menari. Ya, kemudian kami mengenal Yesus ini dari perjanjian lama. Dan Yesus juga berkata, Bapa dan aku adalah satu. Yesus juga berkata, Bapa dan aku satu. Barang siapa melihat Bapa, dengar dulu. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Barang siapa percaya kepada aku, percaya kepada Bapa. Ketika murid-muridnya bertanya, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu. Lalu Yesus berkata apa kepada muridnya? Sudah sekian lama aku bersama kamu, masihkah kamu bertanya di mana Bapa itu? Di mana Bapa itu? Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, sudah, okay. Yesus yang berkata
loh. Yesus sudah berkata. Nah, di perjanjian lama, di baru, gantian. dia itu, tunggu, belum. Di perjanjian baru, dia mengatakan utusan. Memang utusan, kenapa kamu ambil kata-kata itu terus hanya utusan itu? Karena dia mengatakan sesuatu sesuai yang bisa ditangkap orang itu saat itu juga. Karena orang itu tidak akan bisa menerima kalau dia Tuhan. Dia di dalam tubuh manusia. Ya. Dan manusia saat itu dia mengaku sebagai anak Allah saja. Itulah sebabnya dia. Oke, sudah cukup lama teman-teman. Inilah aku bilang tadi sama kalian teman-teman ya. Kalian saksikan ya. Syarat jadi hotel itu harus gila. Apa kamu bilang? Kata Tuhan, bersukacitalah, kamu dibenci dan dihina oleh. Ya, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus, tunjukkanlah kepada kami di mana Bapa itu. Maka Yesus berkata, sudah sekian lama kalian bersama aku, masih bertanya itu lagi kalian. Kenapa Yesus berkata begitu? Sebelum itu Yesus sudah berkata dalam Yohanes 5:37 kepada murid-murid, Bapa yang mengutus dia rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Makanya Yesus berkata, sudah sekian lama kalian bersama-sama dengan aku, masih kalian tanya lagi, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu. Sementara dulu udah aku bilang sama kalian, Bapa yang mengutus aku tuh rupanya nggak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Barang siapa melihat aku, maka dia melihat Bapa. Apa maksudnya? Barang siapa yang melihat pengajaranku, mengimani tentang apa yang kusampaikan kepada kalian, maka kalian sudah mengimani dan juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Bapa atasku. Itu maknanya. Lalu tadi ini membawa nubuat dalam kitab Yesaya 9 nomor 5. Makanya saya bilang gitu loh. Jadi Kristen itu kalian jangan melongor-longor kali. Di sini dikatakan telah lahir. Kalau di sini nubuatan harusnya akan lahir, tapi di sini sudah lahir. Ini Yesaya 9:5 ini bukan berbicara tentang Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah lahir. Kalau memang ini berbicara tentang Yesus, harusnya Yesus lahir pada zaman Nabi Yesaya. Telah lahir ini. Kalau nubuatan harusnya akan lahir, tapi kenyataannya tertulisnya telah lahir. Anak itu telah lahir itu. Gitu loh. Jadi ini bukan nubuatan tentang Yesus. Kitab Yesaya ini tidak pernah berbicara tentang nubuatan tentang Yesus. Ngarang aja lah itu ini. Siapa orang itu? Siapa? Yang udah lahir itu siapa dia? Siapa Gimana? dia yang dimaksud? Iya, aku lupa namanya. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, Jangan yang so jelas itu bukan tahu. Yesus. Itu nubuatan. Yang disebut dengan Bapa bersama siapa? Sekarang saya tanya, di dalam Yesaya 9 Nah, tunggu dulu. 9 Ku tanya dulu kau, ku di tanya situ dulu kau, ku dikatakan tanya dulu telah kau. lahir atau sudah lahir? Tunggu dong, jangan lari ke situ dulu. Jangan Telah lahir atau sudah ngubah-ngubah. lahir? Ku tanya kau, siapa yang seorang anak diberikan kita pada kita, yang namanya disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Dia Raja yang kekal, siapa? Itu bukan Yesus. Kapan pula Yesus dipanggil Immanuel? Jangan kau ungkiri, jangan kau. Siapa kau bukan Yesus? Siapa? Yang jelas itu bukan Yesus. Makanya kau nggak bisa baca. Anak telah diberikan kepada kita. Nah, disebut namanya apa? Ini. Disebut namanya Dibaca ya. adalah Yesaya 9 Immanuel, yang yang kita artinya baca. Allah beserta kita. Namanya disebut apa? Immanuel. Seorang anak diberikan kepada kita. Oke. Disebut Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Kapan Yesus Immanuel dipanggil artinya Immanuel? Allah beserta kita. Kapan Yesus dipanggil Ya. Immanuel? Jadi disebut Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Jadi dia Immanuel? itu Bapa yang kekal. Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Ketika Yesus hidup di dunia ini, kapan Yesus dipanggil dengan nama Immanuel? Kapan? Tunggu dulu. Gini dulu. Siapa selain Yesus Kristus disebut penebus dan juru selamat? Gimana? Selain Yesus, siapa yang disebut penebus dan juru selamat? Penebus Tai dosa siapa? sapi. Tai sapi.
Oh, udah lain kau. sapi. Kau tak soplak. Gak usah berteman Keluaran dengan orang soplak 29:14 pikirannya gitu. loh. Keluaran 29:14, tai sapi penebus dosa, penghapus dosa. Ini aku bacakan nama itu. Aku bukan menghujat atau apa. Keluaran 29 nomor 14. Bukan cuma Yesus. Aku juru selamat. Ini datanya. Juru Kita selamat kata kata tadi, Tuhan. Selain Yesus, siapa ini yang dikatakan penghujat bisa ini. menghapus dosa? Tai sapi. Kamar itu lain, pakai agak lain ini kau. Keluaran 29:14. Agak lain memang Tetapi kau. daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya Yesaya 60. haruslah kau bakar Allah Sang habis Pencipta dengan itu api di luar berkata sendiri perkemahan. kepada- Itulah korban penghapus dosa. Tai sapi bisa ngapus dosa. Kan dia yang nanya kita tadi kan, Bang. Lu kok menghujat? Hah? Di mute-nya aku ya? Enggak, coba teman-teman typing teman-teman. Itu Ya, Itu. 60 ayat Itu 16. karo. Allah Itu Sang Pencipta karo. itu yang berkata, berarti kau menghina Allah itu. kok menghina? Banyak kau nanti jumpa Tuhan, Allah Sang Pencipta itu. Kok menghina coba? Yes, Allah Sang Pencipta itu yang berkata kepada Yesaya bin Itu. Amos loh. Kan teman-teman kan dia yang tanya aku tadi kan. Selain dia, siapa yang bisa menghapus dosa? Ku jawablah, tai sapi. Kan gitu. Karena dalam Keluaran 29 nomor 14 isinya begitu. Tai sapi korban penghapus dosa. Kok jadi marah dia enggak aja. Itu Karol, kecuali kita nggak ada data kan Bang, itu namanya hujatan. Kalau nggak ada data, ini kan ada data. Semuanya itu Karol. Allah Sang Pencipta itu sendiri yang berkata sebelum dia datang sebagai Yesus Kristus, jauh sebelum dia datang ke dunia ini, Allah Sang Pencipta itu yang disembah oleh Yesaya, yang disembah oleh para nabi-nabi, dia berkata kepada Yesaya bin Amos bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Jadi Allah itu sendiri yang penebus, juru selamat. Siapa Allah itu siapa? Aku dengan hina kali, kurang ajar kali kau. Loh kok? Allah yang menciptakan nafas itu Tuhan yang buat. Kau bilang menurut sapi. Kok jadi kurang ajar? Ini dia Yesaya 60, dia yang berkata loh. Itu Yesus dalam itu juru Keluaran penebus, juru selamat. Dia penebus dosa manusia. itu Keluaran Jadi itu Allah itu sendiri yang 29:14. turun ke dunia ini. Tai sapi bisa nggak menghapus Allah dosa, menebus jauh dosa? sebelum Yesus Tai datang ke sapi dunia bisa nggak sebagai jadi korban manusia. penghapus dosa? Allah Tai Sang sapi Pencipta itu bisa nggak sendiri jadi yang korban berfirman penghapus kepada dosa? Diminta Yesaya bin aku. Amos. Aku Dia diminta. berkata apa? Akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah itu. Ya Yesus Kristus itu Allah itu sendiri. Langsung disimpulkan ya. Dia turun ke dunia ini, dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Dia Macam itu adalah ruangan Allah itu dia sendiri. mengosongkan diri. Jadi ketika Yesus Itu. datang ke dunia dalam wujud manusia, Allah datang dalam Itu rupa manusia menjadi sebagai manusia. itu Dia itu Karo. mengosongkan dirinya yang adalah cahaya dan tak terhampiri. Allah itu adalah cahaya yang tak terhampiri. Dia menjadi manusia yang tadinya adalah roh. Dia menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah tubuh Ya, yang itu Karo. digerakkan oleh roh Allah. Ya, yang tadinya Itu tidak Karo. bisa. Kalau dia datang sebagai Allah ke dunia ini, maka dunia ini hancur. Tetapi dia mengosongkan dirinya, datang sebagai Yesus Kristus Gimana? untuk menebus. Kayak mana kita mau diskusi kalau di mute-nya kita kayak gini? Aduh. Dan tetaplah Allah itu sendiri. Dia tetap berkuasa atas langit dan bumi. Ya. Dan firman Tuhan berkata, surga dan bumi sujud dalam nama Yesus Kristus.
Siapa lagi selain Allah itu? Yesus Kristus loh. Masa nama Yesus itu berkuasa loh atas langit dan bumi. Manusia atau nabi tidak ada seperti itu. Nabi-nabi dari Elia yang terhebat pun yang naik ke surga Malah dibilang dia hidup Yesus berkuasa. tidak pernah kami sembah. Langit dan bumi coba lah. Hanya Yesus lah Allah itu Dibilang dia sendiri. lagi Yesus berkuasa akan atas langit dan Yesus bumi kan. lah. Makanya aku bilang Oten ini, apalagi apologet Oten ini penipu semua. Apa yang tertulis dalam Bibelnya beda diucapkan sama lisannya ini. Ya. Yohanes 5:30. Nih. Kata dia kan Yesus itu berkuasa atas langit dan bumi, kata ini. Yesus, kita tanya sama Yesus. Yesus, apakah kau berkuasa atas langit dan bumi? Yesus menjawab, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Setelah dibaca Oten ini, setelah Oten membaca ini, Oten mau menyampaikan sama orang, Yesus berkuasa, katanya. Makanya aku bilang, Oten ini dibantahnya Bibelnya. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dibaca Oten kan. Setelah itu Oten bilang, oh Yesus berkuasa. Dia enggak aja orang ini. Itu karo Hati dan pikiran kita. dia Ya. kerasukan ini. Jadi sudah jelas bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Sudah dijelaskan di Yesaya 60 ayat 16. Kerasukan dia udah kerasukan dia udah lah. Udah kerasukan dia. Ten. Kok marah pula dia? Dia yang nantang aku. Selain dia, adakah yang bisa menghapus dosa? Ada. Tai sapi. Pendata di Bibelnya, Keluar 29 nomor 14. Malah marah-marah. Oh, nggak sopan kau, kurang ajar kau. Bukan aku yang kurang ajar. Itu fakta dalam Bibelmu. Ya enggak aja. Oten.